Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah tentang perbandingan. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa buah soal yang berkaitan dengan perbandingan. Silahkan disimak ya. Kita mulai dari soal yang gampang saja terlebih dahulu atau dasarnya terlebih dahulu. Di sini Dayu mempunyai 5 buah permen dan Edo mempunyai 6 buah permen. Jadi perbandingan permen Dayu dan Edo adalah 5 dibanding 6. Nah, jadi ini langsung jawabannya ya. Gampang ya. Jadi perbandingan itu dilambangkan dengan titik 2 seperti bagi. Kemudian contoh soal yang kedua, kakak mempunyai 10 buah pensil. Sedangkan adik mempunyai 30 buah pensil. Nah, berapa perbandingan pensil kakak dan adik? Di sini kita jadikan pecahan terlebih dahulu. Kakak, adik. Tadi kakak pensilnya ada 10, sedangkan adik ada 30. Nah, jadi untuk mencari perbandingan ini sama dengan menyederhanakan pecahan. Di sini kita sederhanakan pecahannya, sama-sama kita bagi sehingga dia menjadi bilangan yang lebih kecil lagi. 10 dengan 30 itu sama-sama bisa dibagi 10. Kita sama-sama bagi dengan 10, maka hasilnya menjadi 10 bagi 10 1, 30 bagi 10 itu 3. Nah, jadi perbandingan pensil kakak dibanding pensil adik sama dengan 1 berbanding 3. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui A banding B sama dengan 5 banding 6. Jika nilai A adalah 20, maka nilai B adalah... Nah, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan yang tadi. Di sini A banding B sama dengan 5 dibanding 6. Sekarang kita jadikan saja dulu pecahan A per B sama dengan 5 per 6. Tadi sudah diketahui bahwa A-nya adalah 20. Langsung saja kita ganti. Langsung kita jadikan B-nya seperti tadi karena B-nya belum diketahui. B sama dengan 5 per 6. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai B. B letaknya di penyebut. Sehingga untuk mencari nilai B ini, yang ini harus kita balik. Jadi B sama dengan, kita balik ya, karena dia B yang ditanya atau B-nya ada di penyebut. 6 per 5 dikali 20. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan. 5 dan 20 itu bisa sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 jadi 1. 20 bagi 5 jadi 4. Nah, tinggal sekarang 6 per 1 dikali 4. Artinya sama dengan 6 dikali 4. 6 dikali 4, 24. Jadi hasilnya B adalah 24. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Siswa kelas 6 SD Taro Dipo terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah... Sekarang soal ini kita jawab sama-sama ya. Tadi diketahui bahwa siswa laki-lakinya perempuan itu adalah 15 banding 20. Kita jadikan pecahan, laki-laki kita singkat dengan L, perempuan kita singkat dengan P. 15 per 20. Nah,
Berapa perbandingan siswa laki-laki dan perempuan? Nah, kalau seperti ini tinggal kita bagi saja dengan pecahan yang bisa membaginya sama dan hasilnya paling sedikit. Jadi kalau di atasnya kita bagi 1, 2, berarti di bawahnya kita bagi 2. Nah, sekarang ini kita kira-kira bisa dibagi berapa? Ya, ini bisa sama-sama kita bagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di SD Taro Dipo kelas 6-nya adalah 3 berbanding 4. Paham ya? Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Perbandingan uang Yusuf dan Aisyah adalah 8 banding 5. Jika uang Yusuf adalah 75.000, maka uang Aisyah adalah, paham ya soalnya? Perbandingan uang Yusuf dan Aisyah adalah 8 banding 5. Jika uang Yusuf adalah 75.000, maka uang Aisyah adalah. Nah, sekarang kita akan mencari soal yang barusan kita baca. Jadi perbandingan uang Yusuf dan Aisyah adalah 8 banding 5. Kita jadikan pecahan Yusuf banding Aisyah sama dengan 8 banding 5. Kemudian yang kita ketahui di sini adalah uang si Aisyah. Jadi Yusuf kita tulis tetap Yusuf. Aisyah langsung kita ganti menjadi yang diketahui 75.000. Nah, ini kita tulis tetap seperti yang di atas. Nah, langkah selanjutnya apa? Lihat di sini. Yang ditanyanya adalah uang Yusuf. Letaknya di pembilang atau penyebut? Pembilang. Nah, jika yang ditanya uang Yusuf, letaknya di pembilang, berarti yang ini tidak perlu kita balik. Langsung saja. Yusuf sama dengan 8/5 dikali 75.000. Bisa disederhanakan? Bisa ya. 75 sama-sama kita bagi 5. Ini jadi 1. 75 bagi 5 berapa? Ada yang tahu? Berapa 75 bagi 5? Yap, 15. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 8 dikali 15 sama dengan 120.000. Nah, jadi uang Yusuf adalah 120.000. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Luas rumah Dayu adalah 480 meter persegi. Luas kamar Dayu adalah 24 meter persegi. Berapa perbandingan luas rumah Dayu dengan luas kamar Dayu? Paham ya soalnya? Kita akan mencari perbandingan. Nah, baiklah, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi dibilang bahwa luas rumah Dayu adalah dibanding dengan luas kamarnya. Luas kamar yaitu 480 dibanding 24. Sekarang kita jadikan pecahan rumah dan kamar. Rumah tadi ada 480, sedangkan kamar 24. Nah, berapa perbandingannya? Berarti kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama, sehingga hasilnya harus hasil yang paling sedikit. 480 ini dengan 24 itu sama-sama bisa dibagi 24. 8 bagi 24 itu hasilnya adalah 2/1. Maka perbandingan rumah dan kamar itu adalah 20 dibanding 1.
Paham ya anak-anak? Nah, jadi ini adalah hasil perbandingannya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Berapa waktu yang dibutuhkan Udin melakukan 7 putaran jika dalam 5 menit Udin mampu melakukan 10 putaran? Nah, jadi dalam 5 menit Udin mampu melakukan 10 putaran. Yang ditanyanya adalah untuk melakukan 7 putaran Udin memerlukan berapa menit. Ini agak berbeda ya dari soal sebelumnya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, baiklah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tadi kita jadikan pecahan dulu. Tadi ada di sana waktu yang dibutuhkan Udin untuk melakukan 7 putaran jika dia melakukan 10 putaran dalam waktu 5 menit. Jadi di sini cara mengerjakannya adalah waktu per putaran sama dengan waktu per putaran. Oke, tadi diketahui waktu yang pertama adalah 5 menit. Waktu 5 menit tadi putarannya adalah 10 putaran. Nah, yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan jika putarannya adalah 7 putaran. Nah, ini sama saja caranya dengan menjawab soal yang tadi. Jadi kita lihat di sini yang ditanyanya adalah waktu. Waktu ini letaknya di pembilang. Jadi jika yang ditanyanya pembilang, berarti pecahan yang satunya lagi itu tidak diganti. Jadi langsung saja waktu sama dengan, tidak usah dibalik, kali 7. Nah, 5 kali 10, 5 kali 7 itu adalah 35 per 10. Kita lanjut ya, berarti 35 per 10 sama dengan 3,5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 7 putaran adalah 3,5 menit. Contoh soal selanjutnya, kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi adalah 4:5. Jumlah kelereng masing-masing adalah, jadi di sini yang diketahui itu jumlah kelereng Arman dan Rudi. Berarti jika digabung kelereng Arman dan Rudi berjumlah 180 butir. Sedangkan perbandingannya adalah 4/5. Pertanyaannya adalah berapa kelereng Arman dan berapa kelereng Rudi? Nah, jadi di soal tadi diketahui bahwa jumlah kelereng Arman dan Rudi adalah 180. Sedangkan perbandingan kelerengnya tadi adalah Arman banding Rudi itu adalah 4:5. Nah, untuk mencari berapa jumlah kelereng Arman dan berapa jumlah kelereng Rudi, jika pertanyaan seperti ini, berarti karena diketahui tadi jumlah, berarti ini juga kita jumlahkan. 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Nah, 9 ini kita gunakan sebagai penyebutnya. Jadi cara mencarinya adalah Arman tadi bandingannya 4, berarti 4/9 dikali jumlah 180. Nah, ini bisa ya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 1, 180 bagi 9 itu ada 20. Jadi 4 dikali 20 sama dengan 80. Ini adalah jumlah kelereng Arman. Sedangkan untuk jumlah kelereng Rudi sama dengan Rudi 5/9 sama dengan yang tadi dikali jumlah 180.
Ini juga bisa sama dengan tadi, ini jadi 20, berarti 5 kali 20 itu sama dengan 100. Jadi jumlah kelereng Arman adalah 100, sedangkan kelereng Arman adalah kelereng Arman adalah 80, sedangkan kelereng Rudi adalah 100. Nah, jadi ini ya jawabannya. Gimana anak-anak ibu semuanya? Ternyata pelajaran perbandingan itu gampang ya, asal anak-anak ibu hafal kali-kali dan juga hafal bagi-bagi, maka pelajarannya akan terasa sangat gampang sekali. Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pembelajaran matematika dengan materi perbandingan pada hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.